Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufur rahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fal-Fatihatu ummul kitabi allati la tasluhu sholatu biduniha. Maka surat Al-Fatihah itu merupakan induk Al-Quran. Induk Al-Quran. Yang mana allati la tasluhu sholatu biduniha, yang mana salat tidak dikatakan sah kecuali dengan itu Fatihah. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, berfirman, fi haditsin qudsiyyin, di dalam hadis qudsi. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Qasamtu, aku Allah membagi, as-sholata, salat, baini, antara zatku Allah, wa baina abdi, dan antara hambaku. Dibagi berapa oleh Allah? Nisfain, dibagi menjadi 2. Karena sudah dibagi oleh Allah, ini hamba mendapatkan prioritas dari Allah. Apa prioritas pemberian Allah? Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta, apa-apa yang dia inginkan. Makanya doa yang dikabulkan diantaranya pelajaran kemarin, yaitu selesai dari pelaksanaan sholat. Ya. Maka diperinci oleh Allah. Ini perhatikan ya, ini hadis qudsi, cerita apa? Cerita tentang sholat ya. Cerita tentang sholat. Tapi apa yang diperinci di sini oleh Allah? Wa idza qala al-'abdu, maka jika seorang hamba mengatakan, mengucapkan dalam sholatnya itu, alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan apa berarti ini? Fatihah kan? Segala puji milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Qala Allahu azza wa jalla, ketika itu Allah menyatakan, apa Allah menyatakan? Hamidani abdi, memuji hambaku telah memuji kepada zatku. Ya. Jadi kalau kita ngomong, kita ucapkan dalam Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menyatakan hambaku telah memuji zatku. Fa idza qala, maka jika sang hamba itu mengucapkan ar-rahmanir rahim, hamba mengucapkan zat yang kasih sayang. Siapa itu? Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah menyatakan, athna alayya abdi, hambaku, athna, memuji, sama, telah memuji hambaku, alayya, kepada zatku. Wa idza qala, jika seorang hamba itu menyatakan, maliki yaumiddin, pemilik hari
agama hari pembalasan, pemilik hari kiamat. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah menyatakan, majjadani abdi, memuji kepadaku hambaku. Fa idza qala, maka jika seorang hamba mengatakan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta perlindungan. Doa ya. Jadi ini makanya sholat itu doa, Fatihah itu doa. Didahului dengan pujian dulu. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanirrahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Baru masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, persaksian bahwasanya ikrar dalam hati. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta bantuan. Berarti apa? Setelah pujian, baru doa. Pujian pertama basmalah, pujian kedua alhamdulillahirabbil alamin, pujian ketiga ar-rahmanir-rahim, pujian keempat maliki yaumiddin, baru doa. Doa minta sama Allah. Ini adab sebetulnya. Kalau kita doa, dahulukan dengan pujian, jangan langsung minta. Makanya itu, Allahumma ya azimas sultan, wahai zat yang agung kekuasaannya, ya qadimal ihsan, yang berbuat baiknya itu sudah mulai zaman dahulu Allah. Allahumma ya azimas sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am. Zat yang selalu memberikan nikmat-nikmat, langsung masih doa-doa, tek 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 tek, pujian, baru nanti masuk. Iya. Paham ini? Kita orang jauh karo wong yang ngono bisa. Ojo langsung orang jauh, dipuji dhisik. Ya. Kono iso bener ganteng lho rek. Terus laku lama ya. Ojo langsung kaget, Pak. Langsung kaget ya kan. Saya kesini nih tujuan pertama untuk silaturahmi. Karena kita ini sudah lama ya tidak pernah ketemu. Pasti kan ujung-ujungnya kok. Tidak mungkin mari ngono, wis yo makasih ya, assalamualaikum. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ujung-ujungnya ngono. Itu sebetulnya jalan untuk minta. Paham ya? Nah, ketika hamba tadi itu menyatakan hanya kepada Allah minta bantuan, qala Allah Azza wa Jal, Allah menyatakan, hadza, dengar ya, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah urusan zatku dan hambaku. Maksudnya apa? Hei, semua makhluk jangan ikut-ikut. Anak Allah yang ngurusi. Malaikat, diam dulu. Aku yang ngurusi. Makanya orang kalau sholat itu insya Allah selamat, Pak. Orang kalau sholat, insya Allah selamat. Karena apa? Allah sudah mengatakan. Sampai misalnya datang sama orang, ono masalah apa kon? Ya, aku sing mudun. Mikir apa? Ya berarti hebat ini. Kan gitu. Dibantu sama jenderal misalnya. Wah, ya beres. Ini Allah yang bantu. Allah nyatakan hadza baini wa baina abdi. Ini antara zatku dan antara hambaku. Yang lainnya jangan ikut-ikut. Apa katanya Allah? Wali abdi masa'al. Untuk hambaku apapun yang dia minta. Ya apa sih? Apapun yang dia jauh karo Allah, minta sama Allah. Wa idza qala, jika hamba itu mengatakan, doa maneng, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Apa jalan yang lurus itu? Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina, jalan yang an'amta, engkau telah memberikan nikmat ya Allah, alaihim, kepada mereka, amin, Allahumma ja'al minhum. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka. Sopo? Yahudi. Bukan aturannya Yahudi yang dimurkai sama Allah. Ya.
Waladdallin, bukan juga jalannya orang Nasoro. Iya, ini bukan pelecehan, di Quran ngono memang. Kan ini kan masalah akidah kita, urusan mereka mengambil agama itu ya urusan mereka. Ini kan kita memperkuat akidah kita. Makanya kita jangan ikut-ikutan tradisi mereka, cara hidup mereka, ngatur keluarga kita, semuanya bedakan. Jangan sama seperti Yahudi atau Nasoro. Titik. Pakaian jangan sama. Loh, Nabi tidak senang loh, Pak. Nabi ini paling tidak senang seperti itu. Iya. Orang Nasoro itu biasanya ini kumisnya ini ditebelkan, jenggotnya dihilangkan, hilang cukur. Sama Nabi ndak. Untuk jenggot dibiarkan, artinya diatur. Kalau jeprak ngono dipotong sing bagus. Ya. Kumis ditipiskan atau dicukur terserah, tidak ada masalah. Lagi ndak melok. Namanya itu. Lah ya apa kumis itu ya? Hah? Gimana? Iya. Engkau kayak jenggotnya bukan seperti itu. Jenggotnya niru jenggotnya Nabi. Lagi ndak, kok jangkari kapal no. Ini tuh. Niru apa? Niru main sepak bola. Salah. Semuanya. Yahudi kalau makan ngomong tok. Yahudi ku lek makan, kalau dia makan ngomong tok. Sama ngomong. Lek Nasoro diem. Makan. Enggak boleh ngomong. Ya. Kata kesel enggak ngomong. Ya. Islam jangan seperti Yahudi ngomong tok. Atau jangan seperti Nasoro diem tok. Tengah-tengah. Ada ngomongnya, ada ndaknya. Ngomong ilmu ya, Bi. Iya. Ya apa pelajaran hari ini ya? Iya tadi itu ada pelajaran gitu, Masya Allah gitu. Gitu, ngomong pelajaran. Ojo ngomong setrikawan nih. Ya. Paham ya? Kalau dia mengatakan seperti itu seorang hamba tadi itu, qala Allah azza wa jalla, Allah menyatakan, hadza li abdi. Misal, hadza li abdi. Ini adalah untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta. Terserah mau minta apa. Nah, makanya orang itu kalau masih sholat itu diharapkan baiknya, Pak. Kalau sudah orang itu tidak sholat, jangan diharapkan baiknya sudah. Percuma. Orang kalau sudah tidak sholat, jangan diharapkan. Kenapa? Dia minta kok. Ihdinas siratal mustaqim. Lurus jalan itu ketika diminta dalam keadaan sholat. Dia tidak sholat, tidak minta berarti. Sedangkan hamba ketika mengucapkan seperti itu, ihdinas siratal mustaqim, Allah mengatakan apa? Hadza li abdi. Jadi mulai pertama sampai akhir diberikan sama Allah. Ya, kau sudah minta, sudah muji, kemudian minta, ini yang terakhir ini, hadza li abdi. Ambil wahai hambaku. Aku berikan kau petunjuk yang lurus. Jangan khawatir. Gitu. Lah tidak sholat. Apalagi mengatakan sholat cukup eling. Ya sudah, jangan diharapkan baiknya. Semoga dijaga oleh Allah. Istri, kalau dia tidak sholat, jangan diharapkan baiknya. Suami sama. Kalau tidak sholat, jangan diharapkan baiknya sudah. Percuma. Itu. Bahkan apa? Bahkan langsung, Pak. Kalau dia mengatakan misalnya sholat itu tidak wajib, langsung murtad. Ketika murtad, itu cerainya langsung putus. Tidak nunggu. Kan biasanya cerai itu bisa macam-macam. Yang pertama dari suami. Bisa juga permintaan istri. Ya, naudzubillah. Ayo Mas, aku pegatan wis tak 1 juta kon. Iku jenenge apa? Khulu. Sing malam Selasa melok weru. Ya kan? Ada juga yang dari hakim. Suaminya dolim gini, ngajukan ke hakim. Nanti hakim yang memberikan peringatan tidak bisa dipegat. Ya siapa yang jatuhkan cerainya? Hakim. Tapi kalau murtad tidak perlu. Lah dari suami
wala dari permintaan istri, wala ngajukan kepada hakim, langsung. Ngerti? Dan nanti ada babnya panjang itu, nanti ada persaksian dulu. Yang jelas langsung jatuh. Kalau sudah jatuh bagaimana? Tadi kan ini belajar ya, belajar untuk bukan untuk ngamalkan, semoga dijauhkan oleh Allah, cuma untuk pengetahuan. Kalau salah satu ada yang murtad, suami murtad ya, putus, teng, langsung berjalan masa iddah sama si istri. Kalau memang istrinya itu kan jelaskan masa iddah, kalau belum haid atau sudah melampaui masa haid 3 bulan, kalau dalam masa haid 3 kali sucian. Kalau dalam masa haid dia kembali lagi kepada Islam, langsung bisa rujuk balik. Tapi kalau luar dari itu tidak bisa. Setelah 1 tahun padahal sudah berlalu masa iddahnya si istri, maka kalau mau kembali akad baru. Oh, dalam Islam diperhatikan mana? Murtad, tidak bisa semuanya, tidak bisa. Hartanya tidak bisa dibekukan oleh Islam, tidak boleh sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Fulan murtad, langsung pemerintah turun, teng, tutup asetnya, dibekukan. Kalau dia kembali kepada Islam, dikembalikan itu hartanya. Kalau enggak, mati dalam keadaan seperti itu, ya memang terbukti berarti mulai murtadnya dia sudah tidak punya harta. Itu harta diambil pemerintah. Anaknya tidak dapat. Ngerti? Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir. Orang kafir tidak memberikan sesuatu kepada orang Muslim. Tidak bisa. Warisan. Tidak bisa sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, dijaga ya. 2 anak 4, 2 anak 5 misalnya. Bapaknya Islam, ibunya Islam. Salah satu anaknya murtad, mati bapaknya, ibunya mati. Dia nuntut warisan. Tidak ono warisan buat ente. Karena apa? Ente kafir. Non Muslim. Ngomong kafir salah aku. Iya, sub. Ngerti kan? Ngantuk kan? Oh, iki lah Yusuf. Ambo, ngantuk benda. Ketondu. Paham ini ya? Bahkan murtad lebih parah dari kafir. Kenapa? Kalau kafir Pak, kafir asli, itu tidak diminta untuk sholat, tidak diminta untuk puasa, karena memang tidak sah. Di akhirat nanti, na'udzubillah min dzalik, semoga dijaga oleh Allah, kalau meninggal kafir diminta 1 tok. Apa? Tuntutan di mana? Akhirat. Tok. Tapi kalau murtad tidak. Murtad ini ya, kalau dia melaksanakan amal syariat tidak sah karena dia kafir. Tapi diminta. Repot kan? Inti kan ngomong, oh repot sih, Beb. Lah makanya itu. Jadi orang kafir itu gini, orang murtad itu gini. Kon kudu poso saiki. Yes poso, ndak sah posomu. Ya men. Kon kudu salat sekarang. Ya kudu salat, tapi ndak sah salatmu. Ngerti? Artinya apa? Nanti kalau dia kembali kepada Islam, maka ketika itu dia wajib mengqodoi apa-apa yang dia tinggalkan. Imam Syafi'i mengatakan, semoga dijaga oleh Allah, orang itu kalau murtad, ketika dia murtad, amal perbuatan baiknya hilang semuanya. Entek. Amal perbuatan baiknya, pahalanya habis semuanya. Yang tersisa apa? Dosanya. Dosa. Oh, udah main-main nih. Main. Malah murtad lebih parah. Murtad lebih parah. Itu dari segi dari istrinya bagaimana itu tadi itu. Aisyah, semoga dijaga oleh Allah ya. Nah, kita orang ini kita takut Beb, jadi kafir, jadi ini. Iya. Sampai katanya Nabi nanti kalau sudah keadaan menggenting, Mbak, genting, bukan cuma duhon tok, duhon tok kan. Bukan itu sebetulnya. Sampai nanti kalau sudah fitnah ini amat sangat kuat yang terjadi, orang itu pagi Islam, sore kafir. Ada orang sore Islam, paginya kafir. Bengi, saya sembahyang bagi kita orang. Isu, wes tak percaya karo Allah. Itu kalau sudah terjadi, makanya Nabi
mengatakan apa dalam hadis tadi itu? Permulaan. Badiru bil a'malis sholihah. Hei menungso, cepetan untuk berbuat baik. Sebelum apa? Sebelum datang fitnah yang amat sangat menakutkan, gelap seperti gelapnya malam. Apa gelapnya malam tadi itu? Sororojulun. Maka menjadi seseorang tadi itu pagi hari Islam, sore kafir. Sore Islam, pagi kafir. Sebelum datang fitnah seperti itu, cepat. Ajak ente punya istri untuk belajar. Ajak ente punya anak. Karena apa? Kalau sudah terjadi fitnah seperti itu, buyar, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ngerti ini ya? Semoga dijaga oleh Allah ya. Nah, perhatikan. Tadi poin yang pertama Anda katakan di sini, ini Allah jelaskan tentang masalah sholat kan? Tapi yang diperinci oleh Allah ketika Fatihah. Kenapa kok seperti itu? Harusnya kan gini kan? Qasamtu sholata. Nah, qasamtu sholat. Aku membagi ini sholat. Tapi ketika membagi ini sholat, Allah menyatakan apa? Perincian Fatihah. Kok enggak? Aku membagi sholat antara aku dan antara hambaku jadi dua. Kalau hambaku ruku seperti ini. Kalau hambaku i'tidal seperti ini. Oh sholat kok. Ini enggak. Ketika Allah menyatakan aku membagi sholat, tapi yang diperinci oleh Allah Fatihah. Faham? Sampai sini faham enggak? Kenapa sebabnya? Nah, wa alaina an natanabbaha. Maka kewajiban atas kita sekarang untuk betul-betul perhatian di sini. Dan ya, wa nahnu katanya beliau, wa nahnu dan kita naqra'a hadzal hadits al-qudsi. Kita membaca hadis qudsi ini kan? Kita baca tadi. Annallahu ta'ala yaqul, Allah menyatakan apa? Qasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku membagi sholat ini antara zatku dan antara hambaku. Allah tidak menyatakan apa? Walam yakul. Dan Allah tidak menyatakan, Allah tidak berfirman apa? Qasamtul fatihata. Tidak. Aku bagi Fatihah. Tidak. Aku bagi sholat. Tidak mengatakan aku bagi Fatihah antara zatku dan antara hambaku. Ini berarti tandanya apa? Fatihatul kitabi. Maka Fatihah itu merupakan asasus sholah, merupakan pondasinya sholat. Wahia ummul kitab, dan itu merupakan induk intisari seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini ya? Nah, berarti menandakan apa? Oh, sholat itu ya intinya itu Fatihah itu. Baca Fatihah sempurna ya sempurna. Tentunya ada rukun-rukun yang lain ya. Rukun qauli. Apa yang pertama? Niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, Fatihah. Yang keempat, tasyahud akhir. Yang kelima, sholawat. Ya tadi itu apa? Takbiratul ihram langsung. Yang keenam, salam yang pertama. Itu. Ini. Kalau Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi ini tentang Fatihah, tentang sholat, tapi kalau disebutkan Fatihah, itu berarti Fatihah ini pondasinya sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan orang sholat kecuali ya bagi siapa yang tidak membaca Fatihah, seperti pelajaran kemarin ya. Kemudian nulahitu, kita memperhatikan di sini anna hunaka salah satu asma'illahi qad takarrarat. Kita melihat di sana ada 3 nama-nama Allah yang benar-benar telah berulang-ulang. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Allah, yang pertama Rahman, yang kedua Rahim. Iya benar? Wa fi Fatihatil kitab, dalam Fatihah juga diulangi lagi. Wa hadhi asma'u ya Allah, War-Rahman, War-Rahim. Jadi gini maksudnya. Ketika kita baca basmalah, di situ ada 3 nama Allah. Apa basmalah? Bismillah Allah, Rahman, Rahim, Rahim. 3
tiga. Ketika kita baca Fatihah, ada juga alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim. Diulangi mana kata Allah? Gimana? Baca Fatihah ada 3 nama yang diulangi. Ketika baca ada 3 nama disebutkan. Ketika baca Fatihah ada 3 nama yang disebutkan oleh Allah. Namanya podo. Kok sini itu? Yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh. Lu kok diulangi maneng karo Allah? Naqulu, kita mengatakan annahu laisa hunaka tikrarun. Itu sebetulnya bukan diulangi, Pak. Antara kalimat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada di basmalah itu lain sama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada di mana? Di Fatihah. Paham? Lain. Annahu laisa hunaka tikrarun fil Qur'anil Karim. Di Al-Qur'an itu tidak ada yang namanya pengulangan. Artinya, loh Beb kan diulangi berarti kan? Bukan diulangi. Itu artinya lain. Jadi arti ini meskipun kalimatnya sama, itu lain. Lain. Wa idza takarrara lafdhu yakun ma'nahu fi kulli marratin la. Wa idza takarrara, jika apa? Berulang al-lafdhu, satu lafad, yakunu ma'nahu fi kulli marratin mukhtalafan. Sesuatu yang mukhtalifan, sesuatu yang berbeda. An ma'nahu, dari maknanya yang lain, fi marratis sabiqati. Jadi ini diberikan pedoman sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan gini, di Al-Qur'an itu kalau memang ada 2 kata yang disebutkan sama, itu kata yang baru disebutkan dengan kata yang sebelumnya itu lain. Meskipun sama. Kayak tadi nih. Bismillah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Antara 3 kata yang ada di basmalah dengan 3 kata yang ada di Fatihah itu lain. Bahkan katanya beliau, semua dalam lafaz Al-Quran kalau berulang itu lain. Tidak sama seperti makna sebelumnya. Faham? Kok bisa seperti itu? Hah? Kok iso sebut ngono itu? Lah kok iso ngono itu? Kenapa bisa gitu? Loh, ente lupa. Li'annal mutakallimah wallah. Karena yang mengucapkan itu, yang berfirman itu Allah. Kalau makhluk yang berfirman sama. Lah aku ngomong kalau sampean terawih. Iya. Ngomong lagi, sampean terawih. Iya. Yo, sama. Tapi kalau Allah yang berucap lain, Pak. Antara lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua dengan lafaz yang berikutnya, meskipun sama lafaznya, inilah kelebihan Al-Qur'an. Lagi-lagi ini memberikan isyarat kepada kita, jangan seenaknya mengartikan Al-Qur'an. Ngerti? Hah? Apa itu? Loh, makna yakin itu, Pak. Yakin itu apa sih? Keyakinan kan? Ini kalau Al-Quran bukan makna yakin. Kadang-kadang maknanya apa? Al-maut. Kematian. Apa nih mana Allah lupa? Hah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Coba artikan. Wa'bud, sembahlah Tuhanmu. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhan kamu. Hatta, sampai ya'tiya, datang kepadamu, yakin. Sampai datang keyakinan. Oh, berarti kudu nyembah karo Allah ini, ibadah sama Allah ini sampai kita yakin. Masuk enggak artinya? Loh, masuk enggak? Loh, kok enggak? Secara harfiah itu loh, Kang. Ini mlebu. Ente ya oleh ragu karo Allah sembahyang sing akeh. Tepak enggak? Tapi Islam enggak ngajarkan seperti itu. Al-Qur'an enggak seperti itu.
Ternyata makna yakin itu bukan keyakinan, tapi kematian. Kon salah. Bengak-bengok wis banter salah. Nah, iku sini. Sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepadamu apa? Kematian. Itulah Al-Qur'an. Makanya ndak iso, Pak. Ate belajar autodidak Al-Qur'an. Ki autodidak. Wong masa autodidak tak karu-karuan kok. Masa iku lho, sampean buka Google, buka majalah resep, ndak karu-karuan. Iya. Dokter autodidak, buyar kon. Wis, buyar. Alhamdulillah. Ya kan saiki iki akeh autodidak, tapi yo gara-gara ngono iku wis. Watuk titik wedi. Lho ya kan? Watuk kon yo. Lho padahal yo watuk. Tapi wedi. Itu gara-gara apa? Ndak belajar. Ya kan? Apalagi watuk, panas, diare, buyar. Wis ngalih. Apa? Corona. Berada. Loh, urusan dunia itu harus teliti, apalagi Al-Qur'an. Inilah isyarat jangan kita seenaknya ngatakan Al-Qur'an. Buka tafsir. Bukan terjemahan tafsir. Ngerti? Ndak iso beb buka. Lo kan buka ndak iso ta? Buka to ndak iso. Lo buka iso beb. Cuma poncoe ndak iso. Lah belajar. Kan gitu, Pak. Ngerti sampean? Nah, ini pelajaran buat kita ini. Jadi saya ulangi lagi, setiap ada kalimat yang diulangi dalam Al-Qur'an itu tidak bermakna yang sama. Termasuk antara basmalah dan Fatihah. Ada 3 pengulangan nama tidak sama. Paham? Walidzalika fahuwa, atas dasar itu, fahuwa maka dia Allah, yadha'ul lafdha, Allah yang meletakkan lafaz itu. Fi makani sahih. Tidak pernah keliru Allah. Meletakkan di sini tepat, ini tepat, ini tepat. Wa fi ma'nahu sahih, dan dengan makna yang sahih. Jangan ente katakan Al-Qur'an itu salah, Al-Qur'an loh, bentar. Ente bilang apa? Al-Qur'an salah. Iya. Ente kok bisa seperti itu? Ente kok bisa seperti itu? Ya. Otak anak nerima. Oh gitu. Jadi yang tidak nerima itu otak ente. Iya. Tapi anak tanya, sing gawe utakmu itu sapa? Gitu. Siapa yang buat utakmu? Kalau dia mengatakan Allah, ya bodoh ente berarti. Wong Allah yang nyiptakan otak ente, kok iso ente Allah sekarang mengeluarkan Al-Qur'an ente katakan salah. Dari mana? Dari otak ente. Sedangkan otakmu ini siapa yang buat? Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak relevan. Bentar. Kenapa ente katakan seperti itu? Karena apa ini? Apa aja kuliah loh, deskripsi apa sih? Karena dari hasil pencematan anak ketika anak kuliah di tangtung tidak sesuai. Taib, berarti ontak ente itu ya. Oh, lana tanya, sing gawe utekmu iku sapa? Kalau dia katakan Allah, berarti bodoh dia. Kalau dia tidak mengatakan, ya tidak tahu, pokoknya muncul seperti ini. Oh ya berarti kon iki ateis. Apa ateis? Hah? Komunis. Ojo ngomong kon, menengo. Kalau ente berani ngomong lagi, berarti ente pelecehan. Jangan ente katakan di KTP ente agama Islam, berarti ente pelecehan kalau itu. Itu Pak, tegas ngono. Ngerti ya? Jadi tidak mungkin. Wong Allah, Pak, Allah yang mengucapkan. Maaf ya, bukan mengucapkan. Allah yang menyampaikan sama kita. Allah yang menyampaikan sama kita. Tidak mungkin keliru. Tempatnya pasti tepat. Sahih. Jadi, dalikal kitabula raiba fi. Ndak ragune. Ini kitab katanya Allah, tidak ada ragunya. Al-Qur'an, tidak ada ragunya. Ojo ragu kon. Kalau ente ragu, bukan Al-Qur'an yang salah, hatimu tidak benar. Oh no. Ngertos. Ngerti dan? Ngeden aku ya. Kenal no. Itu Pak, iya. Kok enak temen Al-Qur'an dua ndak relevan, utakmu tidak relevan. Iya, utakmu itu sampel memang. Ya kadang-kadang bukan karena utak, Pak. Ono iku lho, Pak. Bukan. Sing ndak kelir lho kan.
Iya. Ana ikune. Ana sing ndak warna. Subhanallah ya ndak warna tapi lu larang ya. TV warna karo TV ndak warna. Larangan TV. Tapi untuk ini justru ndak warna sing larang. Apa itu? Iku. Ana ikune, Pak. Makanya saya ingatkan di sini sekali lagi. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau ada di media sosial, baik Facebook, baik Twitter, ada orang aneh-aneh seperti itu, jangan komen sama sekali. Jangan. Anggap orang gila. Selesai. Karena kalau ente komen, itu yang ditunggu oleh mereka. Jadi, itu yang ditunggu oleh mereka. Kalau ente tidak bisa main seperti itu, wis TKN wis, ojo main media sosial, TKN wis. TKN. Akhirnya kok ndak sembayang, ndak iki, ndak ulah apa-apa, kepikiran media sosial sembayang karo iki. Kurang ajar tenan nang yo. Assalamualaikum langsung buka iki. Wis, tinggalkan. Ngerti? Kembali lagi kepada masalah qauluna bismillahirrahmanirrahim. Huwa al-isti'anatu bi qudratillah. Kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berarti kita apa? Isti'anatu. Kita apa? Minta bantuan. Minta bantuan apa? Bi qudratillah, dengan kemampuannya Allah. Kalau kita minta bantuan dengan kemampuannya Allah, apa Allah yang tidak mampu? Hah? Kita mau minta apa? Anak beb kepingin memiliki anak yang soleh, mampu Allah. Anak beb kepingin ekonomi sempurna, mampu. Itu. Jadi ketika kita mengucapkan, ini perlu Pak, perlu kita sadari sini. Ketika kita ngomong bismillahirrahmanirrahim, berarti apa? Isti'anah bi qudratillah. Berarti ana minta bantuan, ya Allah, dengan segala kemampuanmu, dengan segala kehebatanmu, ya Allah, aku meminta. Itu. Ketika baca bismillah, baca makan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kalau ada sesuatu yang membahayakan di sini hilangkan, kalau ada sesuatu ini hilangkan, kalau ini hilangkan. Kenapa? Langsung minta bantuan dengan kekuasaan Allah. Hina nabda'u fi'lal asya, ketika kita memulai satu perbuatan. Idzan falafdul jalalati Allah, maka lafdul jalalah Allah fi dalam bismillahirrahmanirrahim, jadi kalimat Allah dalam basmalah, maknahu artinya apa? Al-isti'anatu bi qudratillah, meminta bantuan dengan berbagai kemampuannya Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan berbagai sifat-sifatnya Allah. Kalau mau disebut dawa ya dawa Pak, Asmaul Husna ini. Bismil Qahhar, Bismil Malik, Bismil kada, Bismil kada, Bismil kada. Dawa. Pelajarannya kan disebutkan kan? Kalimat Allah itu mencakup seluruh namanya Allah. Seluruh namanya Allah terdapat dalam kalimat lafdzul jalalah Allah. Makanya ketika kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah, itu maknanya apa? Nama Allah dan berbagai sifatnya. Ketika kita mengucapkan bismillah, itu berarti kita mengucapkan bismillahirrahman, bismillahirrahim, bismillahirquddus, bismillahmalik, bismillahjabbar, bismillahqahhar. Itu orang dewi di Asmaul Husna. Paham? Makanya jangan dia sepele ngucap bismillah itu. Beb, aku wedi beb kopiku beb didukunno karo wong. Cekelan. Bismillahirrahmanirrahim. Lek ono bacaannya pecah itu gelas. Kalau enggak aman. Be. Nah, ngombe cocok sapi. Kluk kluk kluk. Aku sapi ku. Mari ngombe digeret nang kandang ya. Ngerti, kalau minum 3 nafas katanya nih. Klek 1, klek 2, klek 3. Itu. Paham? Coba wedi kon. Beb, aku iki wedi beb, ati lewat nang bulaan beb. Terus apa? Wedi ono ya sing pocong beb, pocong ndak ono le Ramadan. Tapi iblis kan ono, iya ono, iblis ono. Rampok beb ya. Sing wedi maneh apa? Udah iki wedi ono wedok udah kon. Iku sing wedi maneh. Ya apa beb? Ya apa iki? Wedi. Ngomong bismillah. Ngomong beda motor. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh masuk sama sampean. Bismillahqahhar, bismillahjabbar, bismillahkata, 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 bismillahkata. Ya tembus. Makanya ana cerita tak warai kok sing ana murid ngundang gurune kok. Jarine murid jane gurune,
Kon iki itu aku rek antemi ngono. Jane gurune apa? Kon lek ate apa-apa maca bismillah. Si murite maca terus, si gurune lali ndak maca. Akhirnya apa? Suatu saat murid tekan duren. Ngomong apa? Guru tak undang. Oh ya khair berangkat pas di pinggir laut, ngono di pinggir apa sungai gede ngono. Ayo guru. Lah ya apa sih? Wong ngono praune ngono. Loh, jane ngomong bismillah. Ya bismillah lek mak kecemplung ngene. Lah ya apa sih guru? Ayo, langsung. Iki guru, bismillahirrahmanirrahim. Melaku di guru banyu. Itu aku iku. On iku. Paham? Jangan kaget. Kenapa? Kita ngucapkan sekali tok, Pak. Makanya kalau pelajaran-pelajaran yang lalu kita hubungkan, Allah itu menginginkan kebaikan sama kita. Bayangin no, cuma ngucapkan bismillah, itu 99 nama tercakup di sana milik Allah. Ngerti? Dan litakuna agar supaya menjadi nama-nama Allah itu aunan lana, pembantu untuk kita ala manaf'al, atas apa-apa yang kita perbuat. Nah, kalau kita ucapkan sekarang bismillahirrahmanirrahim, terus alhamdulillah Allah ya di situ ya, Allahnya dalam lafaz apa? Hamad. Tapi walakin idakulna, tetapi jika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah, maka itu apa? Fahiya syukrulillah, itu syukur. Jadi kalimat Allahnya di sana itu bukan meminta bantuan, tapi kalimat Allahnya itu sebagai bentuk syukur. Sama namanya, sama tulisannya, sama pengucapannya, maknanya lain. Kalau Allah yang di basmalah kita minta bantuan dengan sifat-sifat Allah, kalau Allah yang ada di hamdalah itu merupakan kalimat syukur kita kepada Allah. Faham? Paham? Apa mak ngantuk Anda? Fa ya syukrulillah, itu merupakan syukur kepada Allah ala ma fa'ala bina, atas apa-apa ala ma fa'ala lana, apa-apa yang kita perbuat, yang Allah berbuat untuk kita. Paham ini? Dzalika annana la nastati'u an nuqaddima syukra lillah. Atas dasar itu kita tidak bisa mendahulukan syukur dulu kepada Allah, perbuatan disi. Artinya apa? Kita minta bantuan kan sama Allah kan? Alhamdulillah. Kok dipikir mandek tayo? Hah? Ente. Wah. Ndak kena nih. Murid akhir zaman kene. Mangkane fotokopi sing akeh, Bos, kon iki. Tuas pokok bengok aku. Maiki ngerti ya? Mali tak ono. Kurang ajar kan. Untung kon ngomong ndak. Fotokopi ku akeh langsung fotokopi. Endi Ndra? Kok niki penyesatan umat kon Ndra. Paham ya? Si mandek ngono, iki ndak enak nek mandeke, nek mandeke gak tepak iki. Mandeke berarti ngene, mandeke itu kalau Allah yang ada di bismil, di hamdalah, itu berarti apa? Meminta bantuan. Oh ya ampun. Kalau alhamdulillah, syukur. Artinya apa? Berbuat dhisik. Kita minta bantuan sama Allah, itu bantuan loh Pak. Itu merupakan perbuatan Allah. Kalau dihubungkan gini, Allah kalau sudah membuat tangan kita ngangkat ini, membuat lesan kita, itu bukan apapun Pak, bukan usaha kita. Allah yang menginginkan. Makanya kita ngucapkan dulu, minta bantuan dulu, baru kita mampu, baru kita mengucapkan syukur sama Allah. Apa? Alhamdulillah. Makanya lafaz Allah yang dihamdalah itu adalah syukur. Karena apa? Karena kita mampu meminta bantuan kepada Allah. Dari mana? Dari kalimat Allah yang ada di bismil. Jadi ngomong bismillah. Enggak tak wara basmalah nak ngerti kan bismil. Ngerti? Mandek kono. Ya mau ndak mau mandek. Mau ndak mau. Cukup, aja ulangi maneng ya ngono ya. Maneng. Ya. Itu. Ini mandeknya kurang tepat tak bener tapi tidak apa wis. Mandek panjang umur ya. Insyaallah. Hah? Kasama bisa ndak lego dikit bisa. Nah, sekarang
Kita ngelihat di sini tentang masalah zikir, Pak. Zikir panjang. Summa qala Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan gini, Dzakara Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, wa ghairu lainnya, ikhtilafus salafi, ya, orang-orang yang terdahulu itu berbeda pendapat fi dzikril qalbi wal lisani. Tentang masalah zikir hati. Dengan masalah zikir kemarin disebutkan apa? Zikir itu ada dua, hati dan yang kalau hati dibagi menjadi dua. Apa itu? Tafakkur kepada Allah. Yang paling besar, kemudian apa? Menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan ketika syubhat ditinggalkan. Iya benar? Itu zikir hati. Kalau zikir lisan ya zikir ini yang kita ucapkan ini. Paham? Nah, ulama berbeda pendapat sekarang. Mana yang lebih afdol? Zikir hati atau zikir lisan? Perhatikan. Cuman dalam hal ini ayyuhuma afdol, mana yang lebih afdol? Nah, Al-Ghazali mengatakan fal khilafu indi, yang menjadi perbedaan menurut pikiranku ini innama yutasawwaru fi mujarrati dzikril qalbi, yang hanya merupakan zikir hati tok, tasbihan wa tahlilan wa syibhahuma, atau yang menyerupai itu. Wa alaihi yadullu kalamuhum, dan itu memang perkataannya ulama seperti itu. Perhatikan. Kalau kita dengarkan ada khilaf, ulama mengatakan khilaf antara mana yang lebih afdol, zikir hati atau zikir lisan. Ini maknanya bukan berarti ya, endi sing afdol lek zikir hati sama zikir. Bukan itu. Yang dimaksud zikir hati yang kosong atau zikir lisan yang tidak kosong. Bukan berarti maknanya mana yang lebih afdol antara zikir hati dan zikir lisan. Kalau dikatakan seperti itu, kita kan sudah tahu kemarin. Zikir dibagi menjadi dua. Zikir hati dibagi menjadi dua. Apa yang pertama? Tafakkur. Paling apa? Paling apa itu? Paling afdolnya. Loh, kok bisa dibanding sama zikir lisan? Padahal paling afdol apa? Zikir hati, tafakkur. Kemudian zikir hati melaksanakan perintah, menjauhi larangan, kemudian apa? Meninggalkan syubhat, baru zikir. Loh, kok bisa dibanding dukur sama bawah? Jadi maksudnya ulama kalau disebutkan ada khilaf antara zikir hati dan zikir lisan, itu bukan berarti zikir hati sungguhan atau zikir lisan tadi itu bukan. Artinya apa? Zikir hati yang kosong atau zikir lisan yang tidak kosong ketika mengucapkan. Itu maknanya. Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti apa enggak? Paham ya maksudnya? Nah, ini kita baca sekarang. La annahum mukhtalifuna fi dzikr khafi alladzi dzakarnahu awalan. Bukan berarti apa? Lek zikir ndak ngucapno, karo zikir ngucapno endi sing afdol? Ndak ada khilaf itu. Itu sudah jelas. Zikir yang dalam hati berupa apa? Tafakkur paling tingginya. Hadisnya kemana apa? Khairul dzikri al-khafi. Sebaik-baiknya zikir itu yang samar. Artinya yang samar itu bukan suara, bukan. Zikir dalam hati, mikirkan kebesarannya Allah. Bukan itu khilafnya. Kalau khilafnya seperti itu, ya sudah jelas. Zikir tingkatan pertama. Jadi skemanya gini, Pak. Skemanya gini. Zikir itu ada dua. Yang pertama, zikir hati, nomor satu. Yang kedua, zikir lisan. Zikir hati ini, ada zikir hati yang paling tinggi, yaitu tafakkur. Ada zikir hati melaksanakan perintah tadi itu. Jadi tingkatan zikir itu, paling tinggi tafakkur, paling tinggi yang nomor dua, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tidak melaksanakan syubhat. Yang ketiga, baru zikir lisan. Yang dimaksud oleh ulama perbedaan itu bukan antara zikir hati dengan zikir lisan. Kalau itu ya sudah jelas, jangan diomong. Wong zikir lisan tingkat 1 kok. Zikir hati tingkat 1. Ini tingkat 2, jangan diomongkan. Maksudnya itu lek zikir lisan gelambiar, bukan ambiar. Zikir lisan
Zikir lesan tapi zikir hati tapi kemana-mana. Sama zikir lesan tapi hadir hati. Iku sing dimaksud. Ngerti ya? Wis kok ngerti iki kenemenen gak paham. Wis selamat tono pitik kalau enggak paham. Wis kesel aku. Iya, ngerti ya kan ya? Hati-hati loh, iki aku jelas betul-betul loh. Ini tulis betul, enggak tahu cara bagaimana inti nulis. Yang jelas jangan sampai luput eman. Falidzalika la yuqaribuhu. Makanya apa? Enggak akan menyamai di tulisan. Tidak akan menyamai sama sekali. Wa kaifa yufadilu? Lah kok dibandingno biasa tok ae dikeresan kalah kok mau dibandingkan gitu dong maksudnya. Yang dimaksud, nah ini wa innamal khilaf, yang dikatakan khilaf itu fi dzikril qalbi bitasbih mujarrad. Zikir hati tapi kosong. Glambiar. Kosong hati ini. Wa nahwu. Wal mudadu bi dzikr lisan ma huduril qalbi. Yaitu yang dimaksud dengan dzikir lisan itu antara hadirnya hati. Wa in kana lahiyan falah. Jadi yang dimaksud kalau khilaf itu, ini khilafnya. Dzikir hati tapi ngelambiar. Hati tidak konsentrasi, tapi dzikir hati tapi tidak konsentrasi, atau dzikir lisan konsentrasi. Maka jelas jawabannya yang mana? Lesan tapi hadir. Kalau secara umum ya ndak. Jadi dzikir paling tinggi saya ulangi lagi, dzikir lisan, dzikir hati dibagi dua, yaitu tafakur dan juga melaksanakan perintah, menjauhi larangan, diam dalam ketika syubhat, baru yang kedua dzikir lisan. Itu secara umum dzikirnya. Gitu, Pak. Wahtajja man rajjaha dzikr qalbi bi anna amalu sirri afdal. Jadi mereka tetap mengatakan, enggak, dzikir lisan, dzikir hati. Meskipun hati itu ngelambiar, tapi tetap paling afdol. Kenapa? Dzikir apa? Dzikir apa namanya? Dzikir apa? Apa? Yang keras? Apa? Hati kan? Hati tempat pandangannya siapa? Sudah. Hati tempat pandangannya Allah. Ini pendapat yang mengatakan apa? Enggak iso, enggak bisa. Dzikir hati yang paling hebat itu. Kenapa? Mereka berdalil nih. Man rajjaha dzikral qalbi bi anna amalus sirri afdol. Itu amalan di hati itu lebih afdol. Kenapa? Karena hati itu tempat pandangannya Allah. Sehingga kelompok pertama mengatakan dzikir hati meskipun mujarrad, meskipun gelambiar tetap lebih afdol. Gitu. Sedangkan man rajjaha dzikral lisani, sedangkan orang yang menyatakan dzikir lisan lebih afdol, qala innal amala fihi amalun aktsaru. Karena kalau dengan lisan itu anggota tubuh yang ikut lebih banyak. Fa innahu zada. Kenapa? Ada penambahan berupa apa? Bisti'malil lisani, dengan menggunakan lisan. Faktadha ziyadata ajrin, maka menyebabkan bertambah pahala. Mereka yang mengatakan dzikir lisan lebih afdol. Kenapa? Satu, hatinya ingat sama Allah. Dua, lisannya ngomong. Berarti anggota tubuh berapa yang ingat sama Allah? Dua. Lebih afdol. Kenapa? Anggota tubuh lebih banyak. Sedangkan ini saja apa? Cuma hati netok. Makanya sholat ini paling afdolnya. Kalau ibadah fardu yang paling afdol sholat fardu. Ibadah sunnah paling afdol sholat sunnah. Kenapa? Ketika kita sholat nyakup semuanya, Pak. Hati kontak sama Allah, lesan ngucapkan, tangan gerakan, sujud, rukuk, iktidal. Sedangkan prinsip dikatakan apa? Semakin banyak anggota tubuh yang digunakan untuk ingat sama Allah, semakin besar pahala. Ini kelompok yang kedua yang mengatakan dzikir dengan lesan lebih afdol. Ngerti? Nah, menurut beliau sendiri, ya apa? Summa qala Godi, nanti belum ada jalan. Nanti ada pertanyaan, Mbak, selanjutnya ini gini.
dikir ati yo, dikelesan yo, dikelesan. Iku lek malaikat nulis kan pantes ya. Kan ketok kan? Allahu Akbar, ketok malaikat. Oh, ini baca takbiratul ihram, ngangkat tangan. Oh, ini ruku, oh ini i'tidal. Lek dikir ati. Sapa sing nguru ati? Lainnya Allah. Tidak ada yang tahu. Hatta malaikat. Loh, sing dari pertanyaan saiki, dari pertanyaan. Lek dikir lesan ditulis tak malaikat? Kok bisa ditulis? Dah. Dari mana ditulis? Oh, tidak ada yang tahu kecuali Allah kok. Ini khilaf lagi. Satu kelompok mengatakan apa? Kalau zikir hati itu bukan malaikat yang nulis. Tapi langsung pemilik hati. Siapa? Allah. Sing ditulis malaikat iku adalah lisan. Yes. Tapi ada kelompok lain yang menyatakan enggak, hati. Tetap malaikat. Bagaimana? Ya berarti malaikat khusus diberikan oleh Allah. Itu pembahasannya. Ngono wis ya. Kon raimu kesel kabeh. Aku yo kesel, sing bengak-bengok, kon yo kesel pisan. Kon delok jam terus kapan buyare, iya kan? Aku yo wegah pisan, dadi padha wis. Semoga manfaat semuanya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.